Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini dalam renungan firman Tuhan, Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Usahakanlah senantiasa yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan secara khusus di dalam surat pertama Tesalonika di pasal yang terakhir ini berisi nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika bagaimana mereka harus hidup. Nasihat supaya mereka saling menghargai, mereka saling menghormati antara satu dengan lain sebagai saudara seriman, tetapi bukan sebatas kepada saudara seiman, tetapi juga dikatakan kepada semua orang. Bagian terakhir dikatakan terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Terhadap kamu masing-masing, penggalan kalimat ini menunjuk kepada orang-orang seiman jemaat Tesalonika. Kemudian penggalan terakhir dan terhadap semua orang, berarti perbuatan baik yang harus mereka usahakan bukan saja di kalangan jemaat Tesalonika, orang-orang saudara seiman, tetapi juga harus mereka usahakan itu kepada semua orang, siapa saja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika nasihat ini datang kepada jemaat Tesalonika, ini nasihat yang ketika diucapkan itu memang merupakan nasihat yang sangat indah, tetapi menjadi sesuatu yang sukar-sukar sulit untuk kita terapkan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, perhatikan nasihat dari Rasul Paulus bukan supaya mereka tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi lebih daripada itu justru yang jahat itu dibalas dengan yang baik. Makanya Paulus mengatakan usahakanlah senantiasa yang baik. Itu berarti bahwa ketika kita mendapat perlakuan yang buruk dari orang-orang yang tidak senang, tidak suka terhadap kita, maka kita tidak boleh membalas itu dengan yang jahat juga. Tetapi kita berusaha sekuat tenaga kita supaya yang jahat itu kita balas dengan yang baik. Maka di sini penekanannya kepada usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi yang baik itu kita perlu berusaha untuk melakukan itu. Lakukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam bagian firman Tuhan, Rasul Paulus memberi satu nasihat sederhana, tapi nasihat sederhana yang gampang-gampang sulit kita lakukan, tapi kita perlu renungkan dan kita harus melakukan. Maka tema dari perenungan kita adalah mengusahakan senantiasa yang baik. Maka kita mengusahakan senantiasa yang baik dalam hal apa? Pertama, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita tinjau dari bagian firman Tuhan yang lain, di dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ada juga nasihat indah dari Petrus kepada surat orang-orang yang menerima surat Petrus, supaya mereka tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Mengapa? Karena mereka itu orang percaya. Orang percaya dipanggil untuk membalas yang jahat itu dengan yang baik. Mengapa demikian? Karena ketika kita membalas yang jahat itu dengan baik, di sanalah letak di mana kita dapat memberkati orang tersebut. Dan ada berkat yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang memberkati orang yang telah melakukan yang jahat kepadanya. Kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat.
Yang pertama, kemudian yang kedua dari nasihat Rasul Paulus, kita tidak hanya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan yang baik. Itu poin kedua. Kalau kita bandingkan dengan semua orang, orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya bisa melakukan yang sama, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi orang Kristen sejati dituntut tidak sebatas sampai titik di mana kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi justru yang kedua ini yang dituntut dari kita adalah membalas yang jahat itu dengan yang baik. Mari kita renungkan ini. Kita sulit melakukan itu. Tapi ini perintah Tuhan. Kita perlu berdoa dan merenungkan firman Tuhan ini. Taruh firman Tuhan ini di hati kita dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan itu dalam perjalanan hidup kita mengiring akan Tuhan. Sebagaimana Petrus katakan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara yang taat melakukan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan ajar kami bukan saja tidak membalas jahat dengan jahat, tapi membalas jahat itu dengan yang baik kepada saudara-saudara seiman kami, tetapi juga kepada semua orang. Tolong kami, mampukan kami untuk kami taat dan melakukan firman itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertai dan pimpin kami Tuhan di sepanjang hari dalam segala tugas, pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kami yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.